Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menyampaikan hasil PKM saya beserta kelompok saya yang berjudul Pelatihan Percakapan Sehari-hari Bahasa Mandarin di SMK Letris Indonesia 1, Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, nama saya Nur Hayati dan anggota saya Ibu Dias Mulyani Benazir dan Bapak Zaki Zainal Arifin. Nah, kami di SMK Letris melakukan PKM eh, khususnya karena saya jurusan yang bahasa Mandarin, jadi temanya tentang percakapan bahasa Mandarin. Oke. Nah, latar belakangnya itu kami eh, melakukan PKM di SMK Letris karena kami lihat bahwa murid-murid di sana itu belum pernah belajar bahasa Mandarin. Ya, sehingga saya ingin mengajarkan mereka walaupun hanya sekedar percakapan dasar, tapi mereka ada dasar untuk melakukan percakapan bahasa Mandarin seperti itu. Ya. Nah, sehingga kami dan dosen-dosen yang lain melakukan PKM di SMK Letris. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, tujuan pengabdian kami ini adalah untuk mengetahui bahwa pelatihan percakapan sehari-hari di SMK Letris 1 dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melatih percakapan sehari-hari. Selanjutnya, dan tinjauan pustaka itu yaitu ya kalau pengertian pelatihan itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dan juga percakapan yang kami lakukan itu dengan siswa dengan siswa itu percakapan, pengertiannya itu percakapan dengan istilah exchange sebab kegiatannya melibatkan para partisipannya untuk saling bertukar informasi, pendapat, ide, dan lain-lain. Selanjutnya, selanjutnya sejarah perkembangan bahasa Mandarin di Indonesia. Nah, karena yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Mandarin itu telah mengalami pasang surut. Ya, walaupun sekarang bahasa Mandarin telah masuk dalam bahasa yang digunakan di dalam PBB, namun sejarahnya itu tidak semulus yang kita tahu bahwa itu bahasa Mandarin sempat dihapuskan, maksudnya tidak diperbolehkan apapun kegiatan dari orang Tionghoa untuk melakukan aktivitasnya. Namun setelah Gus Dur menjadi presiden, eh, beliau melalui Kepresnya nomor 6 tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 mencabut Impres nomor 14 tahun 87 sehingga masyarakat Tionghoa bebas menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Begitupun penggunaan bahasa Mandarin meluas hingga diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, untuk alfabet fonetiknya, nah ini kita bisa lihat di sini bahwa dalam bahasa Mandarin memang ada sedikit perbedaan, tidak hanya seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Walaupun tata bahasanya hampir sama, hanya pelafalannya ada beberapa yang beda. Dan begitu pun juga ada nada bacanya tersendiri, yang terdiri dari 4 nada baca. Oke. Sehingga pada saat PKM, nah pembahasan hasilnya, jadi pada saat PKM, kami eh, para pengabdi, yang pertama kami lakukan yaitu memberikan penjelasan tentang pentingnya mempelajari bahasa Mandarin yang merupakan bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris. Nah, setelah itu kami sebagai pengabdi juga mengajarkan percakapan sehari-hari seperti hai atau apa kabar, seperti itu. Kalau dalam bahasa Mandarin kita membacanya ni hao atau ni hao ma ataupun xie xie, terima kasih dan zai jian, sampai jumpa. Seperti itu. Nah, itu pelafalannya juga yang mudah yang bisa mereka cerna dan diingat. Nah, yang ketiga itu pengabdi meminta masing-masing dua mahasiswa melakukan percakapan agar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dan mereka antusias sekali pada saat itu. Ya, bahwa memang sebenarnya mereka mengetahui walaupun
belum diajarkan di sekolah SMK Letris pelajaran bahasa Mandarin tersebut. Nah, selanjutnya kendalanya dalam melatih percakapan sehari-hari bahasa Mandarin. Pelatihan dilakukan di SMK Letris Indonesia 1. Sasarannya itu siswa atau siswi yang administrasi perkantoran yang belum pernah belajar bahasa Mandarin. Dan karena adanya perbedaan abjad tadi dan cara baca dan juga adanya nada, sehingga siswa-siswi tersebut mengalami sedikit kesulitan dalam melafalkannya. Namun saya membaca berkali-kali dan beberapa kali sehingga mereka dapat mengikuti sesuai dengan intonasi dan juga pelafalannya. Dan akhirnya mereka dapat melakukan percakapan dasar tersebut. Nah, yang kedua itu anggapan bahwa belajar bahasa Mandarin memang di masyarakat kurang, ya, sehingga mengatasi permasalahan keengganan dalam belajar bahasa asing, yang khususnya bahasa Mandarin ini, tim pengabdi ingin mensosialisasikan kepada siswa-siswi agar belajar bahasa asing atau bahasa Mandarin ini sebagai bekal mereka kelak untuk bekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya nah, kesimpulannya pelajaran, jadi bagi saya merasakan bahwa pelajaran bahasa Mandarin itu penting untuk diajarkan kepada siswa-siswi sebagai bekal mereka dalam menghadapi dunia kerja juga karena bahasa Mandarin merupakan bahasa komunikasi bisnis. Dan banyak perusahaan yang saat ini membutuhkan pegawai yang bisa berbahasa Mandarin aktif maupun pasif. Demikianlah presentasi saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya.